Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christina, NPM E1D018023. Saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian kelas A dengan judul Jenis-jenis modal perusahaan. Berikut PPT-nya. Jenis-jenis modal dalam perusahaan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa modal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, menentukan perkembangan dan pertumbuhan usaha tersebut. Lalu kita lihat jenis-jenis modal. Jenis modal itu dibagi menjadi dua, diantaranya yang pertama adalah modal asing, yang kedua adalah modal sendiri. Kita lihat di sini modal asing. Modal asing dibagi menjadi tiga. A. Modal jangka pendek, yaitu dalam kurun waktu di bawah dari 1 tahun, yang digunakan apabila kebutuhan akan dana tambahan bersifat sementara. B. Pinjaman jangka menengah dalam waktu 1-5 tahun. Pinjaman ini hampir selalu diamortisasi, tujuannya menyediakan sumber modal agar bisnis yang memungkinkan pertumbuhan. Yang C. Pinjaman jangka panjang, lebih dari 5 tahun, umumnya mematokkan suatu seperti suku bunga, tingkat pengembalian yang akan tetap berlaku untuk seluruh pinjaman. Berikutnya, modal jangka pendek. Modal jangka pendek itu dibagi menjadi hutang dagang, hutang wesel, dan hutang jangka panjang jatuh tempo. Kita lihat yang pertama, hutang dagang. Hutang dagang muncul akibat penjualan kredit dan dicatat sebagai piutang pada pihak penjual dan utang untuk pihak pembeli dan sumber pendanaan spontan. Yang kedua, hutang wesel merupakan pengakuan hutang atau pernyataan tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di kemudian hari. Yang ketiga adalah hutang jangka panjang jatuh tempo dalam periode kini. Merupakan bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun sekarang, sedangkan sisanya tetap dilaporkan sebagai hutang jangka panjang. Lalu yang kita lihat yang B, pinjaman jangka menengah. Yang pertama adalah kredit usaha, dibayar kembali dengan angsuran tetap selama satu periode tertentu, biasanya disediakan oleh komersial bank, lembaga pembiayaan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua adalah leasing, suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan oleh Finansial ASB 13. Dan leasing sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sell and leaseback, perusahaan yang membutuhkan dana dengan cara menjual aktiva tetap kepada bank, tetapi perusahaan masih bisa menggunakan aktiva tetap yang dijualnya. Yang kedua adalah service leases, memberikan servis baik mengenai bidang finansialnya maupun bidang pemeliharaannya. Yang ketiga adalah financial leases, tidak dapat membatalkan atau harus penuh diangsur. Lessor menerima pembayaran sewa dari lessor yang meliputi harga penuh dan bunga yang diinginkan oleh lessor. Baru bagian yang ketiga, yang C, yaitu hutang jangka panjang. Dibagi menjadi satu, obligasi, menunjukkan hutang dari penerbitnya, pemegang obligasi memiliki hak dan kedudukan sebagai kreditor dan penerbit obligasi, di mana debitur mengeluarkan surat utang mempunyai nominal tertentu. Obligasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah obligasi biasa, bunga tetap dibayar debitur dalam waktu tertentu, tidak memandang apakah debitur mendapat untung atau tidak. Selanjutnya, obligasi pendapatan, yaitu bunga hanya dilakukan pada waktu debitur atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, obligasi yang dapat ditukar, yang memberikan kesempatan pada pemegang surat obligasi tersebut untuk menukarnya dengan saham dari perusahaan yang bersangkutan dan memungkinkan mengubah status dari kreditur menjadi pemilik. Lanjutan dari hutang jangka panjang, yang kedua adalah pinjaman hipotek, merupakan pinjaman jangka panjang di mana kreditur
diberi jaminan harta tidak bergerak sebagai hipotek yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Yang ketiga adalah KIK atau KMKP, dikeluarkan oleh bank yang tujuannya pengeluarannya untuk menambah modal guna melaksanakan rehabilitasi atau perluasan dan pendirian proyek baru dan biasanya diberikan kepada pengusaha kecil pribumi. Kita lihat selanjutnya, modal sendiri. Modal sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal saham dan modal laba ditahan. Dan modal saham itu dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferensi. Kita lihat penjelasannya. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan modal saham, yaitu pemegang saham akan mendapatkan dividen pada akhir tahun pembukuan hanya jika perusahaan mendapat laba, dinyatakan oleh Agung Purnawan. Lalu modal saham dibagi menjadi dua, saham biasa dan saham preferensi. Kita lihat pengertian dari saham biasa. Saham biasa adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Sedangkan saham preferensi yaitu saham yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan saham biasa dalam pembagian dividen dan aset, dinyatakan oleh Agung Purnawan. Dan laba ditahan itu adalah merupakan penambahan keuntungan yang mempunyai tujuan atau yang dinyatakan dengan cadangan. Kita lihat di sini perbedaan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing. Modal asing itu memperhatikan kepentingan sendiri atau kreditor dan tidak berpengaruh terhadap penyelenggara perusahaan, lalu mempunyai beban bunga tetap tanpa memandang ada untung atau tidak. Baru hanya turut sementara waktu bekerja dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah memiliki hak untuk didahulukan. Lalu kita lihat di sini adalah modal sendiri, itu kepentingan terhadap kesinambungan, kelancaran dan dalam perusahaan. Yang kedua adalah dengan kekuasaannya mampu mempengaruhi politik perusahaan. Berhak atas laba sudah membayar bunga terhadap modal asing. Selanjutnya, digunakan perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Baru yang terakhir adalah menjadi jaminan dan haknya adalah setelah modal asing di dalam likuidasi. Baru kita lihat. Selanjutnya, jenis modal berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu modal konkret dan modal abstrak, di mana modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dan terdapat pada sisi debit sebuah neraca, misalnya kendaraan, gedung, tanah, peralatan, dan lainnya. Sedangkan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata tetapi mempunyai nilai bagi perusahaan, terdapat pada sisi kredit sebuah neraca, misalnya adalah hak paten, merek atau yang disebut dengan brand, dan lainnya. Baru kita lihat selanjutnya adalah sumber modal. Sumber modal dibagi menjadi dua, yaitu sumber intern dan ekstern. Sumber internal adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber internal dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua adalah sumber eksternal adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh daripada kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dari perusahaan. Baru kita lihat penjelasannya lebih lanjut. Yang pertama itu sumber keuangan internal. Dibagi menjadi beberapa bagian. A. Modal ekuitas, menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersedia memikul risiko kerja. Yang B. Saham biasa. Untuk perusahaan kecil, pada umumnya penjualan bagian saham bisa dilakukan kepada orang yang dikenal oleh pemilik yang ada sekarang. C. Saham prefen. Adalah saham yang didahulukan oleh perusahaan. Para pemilik saham prefen akan memperoleh pengembalian hak miliknya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Baru bagian yang D adalah pembiayaan internal lainnya. Persekutuan dapat diperoleh dari banyak modal dengan menjual sebagian bisnis. Sekutu baru ini dapat merupakan sekutu biasa dan sekutu dalam. Kita lihat yang kedua, pengertian dari sumber keuangan eksternal dibagi menjadi beberapa bagian.
Yang pertama adalah bank komersial, merupakan sumber utang dari dana pinjaman hampir semua agribisnis. Bank-bank ini menyediakan 80% dari dana pinjaman, kecuali kredit perdagangan. Yang kedua adalah lembaga keuangan, merupakan badan keuangan yang mengkhususkan aktivitasnya pada bidang pinjaman bisnis dan komersial, dan lebih berani mengambil resiko ketimbang bank. Yang ketiga adalah pinjaman oleh koperasi. Koperasi agribisnis dapat meminjam dari bank koperasi yang merupakan bagian dari sistem kredit usaha tani. Yang keempat, ada bank asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi tertarik pada pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian aktiva tetap seperti barang tidak bergerak. Baru yang kelima, ada faktor-faktor. Merupakan sumber dana modal yang sangat khusus. Faktor membeli piutang usaha pada harga yang lebih murah dan memikul risiko sendiri bila terjadi outback yang tidak dapat ditagih. Baru yang terakhir adalah kredit dagang. Merupakan salah satu sumber modal yang paling diabaikan adalah kredit yang diberikan oleh pemasok usaha agribisnis. Baru kita lanjutan dari sumber keuangan eksternal, ada leasing atau penyewa leasing. Memberikan peluang bagi banyak perusahaan agribisnis untuk memperluas aktiva modalnya tanpa harus meminjam uang. Di mana sumber modal lainnya agribisnis dapat membuka banyak sumber modal, termasuk yang diantaranya obligasi, surat hutang, dan wesel barang. Baru selanjutnya adalah struktur kekayaan. Struktur kekayaan atau struktur aktiva merupakan perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasinya, di mana absolut merupakan perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan relatif merupakan perbandingan dalam bentuk presentasi. Dan struktur finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva perusahaan dibelanjai. Dengan demikian, struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasif dalam perusahaan, mencerminkan perimbangan baik absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing dengan modal sendiri. Dan kita lihat yang selanjutnya adalah modal kerja. Modal yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi dengan seekonomis mungkin, dan perusahaan dapat meminimalisirkan hambatan yang mungkin terjadi dalam bidang finansial. Peranan penting modal kerja dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya dan pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk membayar kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, meminimalisirkan kesulitan finansial yang mungkin terjadi saat kegiatan operasi. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Yang kelima, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara efektif dan efisien. Lalu kita lihat selanjutnya modal kerja. Lanjutan ada 3 konsep modal kerja, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Kita lihat pengertian dari konsep kuantitatif, merupakan memfokuskan pada jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasi yang bersifat rutin. Dalam konsep ini, modal kerja adalah jumlah aktiva lancar. Baru yang kedua adalah konsep kualitatif, yaitu memfokuskan pada kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Baru yang terakhir adalah konsep fungsional, memfokuskan fungsi dana yang dimiliki perusahaan untuk dihasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Berikut hasil penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.